Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya seperti banyak sekarang yang mengambil istilah hukumnya ditinggal. Bahkan di dalam ini dibungkus dengan mengunjungi para wali. Itu maksudnya. Ya, ini termasuk kepada bab muamalah. Dalam artian ketika itu urusannya kaitannya dengan hiburan, rihlah, wisata dan seterusnya, itu hukum asalnya mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asalnya dari melakukan satu safar, rihlah dan seterusnya, wisata, itu hukum asalnya mubah. Ya boleh. Cuman kalau tadi ketika di dalam safar atau dalam rihlah itu kemudian dibawa kepada perkara-perkara yang apalagi sampai menjerumuskan kepada syirik, itu yang harus dihindari. Makanya bagaimana caranya? Ya kita harus dasarkan kepada satu, penyelenggara wisata itu sendiri juga harus paham, ya, harus bisa mengemas dengan agenda-agenda yang tidak ada kesyirikan. Bagusnya seperti itu. Yang kedua, para pesertanya juga harus pakai ilmunya supaya tidak mudah terjerumus kepada kesyirikan. Sehingga kita tetap menjadikan rihlah ini satu hal yang mubah yang bisa memberi manfaat. Kita berkunjung ke tempat-tempat tertentu, kita mengambil pelajaran, iktibar, dalam artian kita merenungkan, ya, tafakur alam. Ya boleh saja. Ya, jadi yang penting kita tadi hindari hal-hal yang bisa, makanya kita belajar, kita mempelajari mana-mana amalan-amalan yang bisa menyebabkan orang terjerumus kepada kemusyrikan atau setidaknya yang haram tadi. Kalau maunya kita ziarah Wali Songo mamanya, boleh nggak kita ziarah Wali Songo? Ya boleh, apa-apa kita ziarah Wali Songo. Tapi dalam ziarah itu tidak ada keyakinan bahwa nanti Wali Songo ini kuburannya akan memberi berkah, ini bukan. Cukuplah kita mengambil berkah secara umum saja. Bahwa mereka orang-orang yang telah berjasa untuk dakwah Islam di Indonesia. Karena perjuangan mereka lah kemudian Islam di Indonesia itu banyak seperti ini. Kita datang ke sana, tetap kita jaga niat kita. Pertama, niatkan kita untuk apa? Ziarah kubur. Ini adalah satu sunnah. Niatnya kita untuk ziarah kubur. Ya, kuburan wali atau kubur kan umum. Masuk kuburan wali. Kita niatkan untuk ziarah kubur. Yang kedua, kita niatkan untuk mendoakan ahli kubur. Jadi bukan berarti kalau sudah wali nggak butuh doa, ya tetap kan. Makanya kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Nabi Muhammad kan udah orang dapat ampunan, orang paling disayang, tapi kita harus sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah salawat atau rahmat kepada Nabi Muhammad. Artinya kita diperintah. Jangankan kepada wali, ya kepada Nabi aja kita masih boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu artinya kan doa, mendoakan kan. Jadi kita datang ke kuburan para wali, doakan juga. Allahumma firlahu warhamhu wa'afin, boleh. Apa kita doakan. Yang ketiga, kita niatkan untuk apa? Mengingatkan diri sendiri. Yang dia wali aja yang hebat banget mati, apalagi saya gitu kan. Nah, jadi pelajaran gitu. Jadi boleh kita ziarah kubur apa gitu, silakan ziarah wali-wali boleh. Nah, tapi nggak usah terbawa oleh mistisnya. Oh ini nanti sekarang itu kan ada bisnis kubur, ya. Bisnis kubur ada sekarang itu memang bodoh-bodohin orang yang kita nggak tahu. Itu kan kalau kita yang sini belajar jangan gitu kan. Dibuat kubur palsu, nggak tahu ditulis salah satu toko, kemudian orang itu di situ tuh orang banyak itu ngambil berkah, nyaruh uang apa itu, nanti uangnya diambilin, mah ya Allah, ya kan, ada begitu. Ya gitu jangan mau, kita kan ngaji, ya jangan mau.
Kalau kita ziarah kubur, pastikan kuburnya yang benar, bukan kuburan palsu itu. Yang kedua, niatnya tadi mengikuti sunnah Nabi, niat mendoakan, kemudian niat untuk mengambil peringatan. Boleh ya kan? Atau kita ke tempat-tempat khusus, maunya ke buat Quran atau kemana, ya kita nggak usah meyakini ini kalau kita cuci muka atau berwudu pakai sumur ini kamu nanti awet muda, ya kan? Yang belum laku segera laku, yang udah laku nanti nambah, ya kan? Nggak ada gitu. Jadi jangan mau gitu ya. Jadi ya kita silakan saja, karena itu memang hukum asalnya mubah. Dan kita jangan mau ke bawah sama orang-orang itu ziarah ke kubur tertentu, wirid di situ. Ya itu wirid yang terkenal itu kan? Ya Allah ya Qudus, gimana itu? Ya Allah ya Qudus sahilana bil fulus. Kertas merah halus-halus. Itu nggak benar itu. Ya Allah ya Qudus, ya Allah, wahai Allah ya Qudus yang maha suci, sahilana bil fulus, mudahkanlah saya mendapatkan fulus. Kertas merah halus-halus, uang ratusan. Itu nggak ada itu kan? Itu orang bodoh yang mau digituin ya. Kita jangan mau ya. Nggak ada, kita minta. Kalau minta cari rezeki ya kita kerja ya kan, yang bener gitu kan. Nggak datang ke kuburan, nggak mau kerja, tetap aja miskin. Jadi pengemis jatuhnya kan, ya kan. Itu ya Pak. Jadi hukum asalnya tetap saja rihlah, travel apa itu silakan. Tapi bagusnya memang penyelenggara travel juga harus pakai ilmunya supaya tidak mengkrit agenda-agenda yang terjerumus kepada kemusyrikan. Kita pesertanya juga harus pakai ilmu supaya tidak ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Saya ada satu lagi, silakan. Tabaruj. Oh. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah tabarruk dan tabarruj atau yang lain-lain itu memang itu kan sebetulnya bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi tabarruk itu dari kata-kata tabarraka ya tabarraku, artinya meminta berkah atau ngalap berkah. Tabarraka ya tabarraku tabarrukan, ini namanya masdar. Tabarraka fil madi ya tabarraku fil mudhari, tabarruk itu masdar. Tabarraja ya tabarraju tabarruj. Ini artinya beda. Tabarruj itu artinya memperlihatkan. Tabarraja ya tabarraju itu memperlihatkan. Maksudnya orang yang tabarruj itu maksudnya dia keluar, seorang wanita keluar tidak menutupi auratnya, tapi memperlihatkan bagian-bagian yang seharusnya ditutup. Ini tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, janganlah kalian bertabarruj, keluar dengan berhias, memamerkan auratnya, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya dulu orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ini enggak boleh, artinya haram. Sedangkan apakah boleh sholat di satu masjid yang di dalamnya atau yang bukan di dalamnya, biasanya di sampingnya dan seterusnya. Ya ketika memang itu tidak ada niatan kadang-kadang ada orang memang membangun kuburan, pokoknya ada seorang ulama, seorang kiai itu kemudian dimakamkan di samping masjidnya dan seterusnya. Apakah kita boleh sholat? Secara umum ya kita boleh saja, ya kan. Memang ada hadis la taj'alu buyutakum
maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Eh, ada juga hadis yang mengatakan Allah melaknat orang-orang apa Bani Israel karena mereka menjadikan apa kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Itu penafsirannya memang tidak letterlek bahwa maksudnya larangan kita untuk sholat di masjid yang ada kuburannya, bukan. Mungkin yang lebih aman kita hindari adalah kalau memang itu masjidnya sudah ada dahulu, masjidnya ada dulu, itu jangan membangun kuburan di situ, sebaiknya seperti itu. Itu supaya untuk lebih amannya gitu. Atau sebaliknya, kalau memang di situ ada depannya ada kuburan-kuburan, makanya bagusnya jangan bangun masjid di situ gitu. Bagusnya seperti itu. Kalau kita ngelihat bagaimana Masjidin Nabawi itu kan Masjidin Nabawi itu kan ada makam Nabi Muhammad SAW. Itu kan posisinya ada di sebelah mana? Sebelah kiri ya, sebelah kiri, bukan di. Dan itu sebetulnya dulunya juga bukan masjid, dulu itu kan rumah baginda Nabi SAW, kamar baginda Nabi SAW. Tapi karena masjidnya mengalami perluasan, akhirnya nempel ke masjid. Tapi itu memang bukan berarti didasarkan berarti orang boleh dong membangun masjid, membangun kuburan dekat masjid, bukan gitu. Jadi memang ini terjadi kalau kita baca lebih luas memang terjadi ikhtilaf. Tapi yang lebih aman bagi kita hindari. Kecuali kalau memang tidak bisa dihindarkan karena memang dia dulunya sudah ada seperti itu, ada kuburan di samping masjidnya dan seterusnya, ya kita tetap sholat seperti biasa. Sebagaimana di Masjidin Nabawi juga ada kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak ada niatan untuk menjadikan kubur ini supaya lebih khusyuk atau seterusnya, itu tidak ada. Ya, ini karena kebetulan saja. Wallahu alam bisawab. Intinya di Indonesia pun masih banyak ya masjid-masjid yang di sekitarnya ada kuburnya, ya kita tetap sholat seperti biasa ya kan. Tapi tidak ada niatan bahwa ini kita sholat di masjid yang dekatnya ada kuburnya, itu menjadi lebih afdol. Karena ada beberapa, dulu saya waktu di pesantren waktu di Blitar itu, saya punya saudara zaman itu nyantren di Blitar. Itu hampir semua masjid-masjid di pesantren-pesantren yang ada masjidnya kebanyakan itu eh, kuburan kiainya atau leluhurnya itu memang di dekat situ. Dan sampai mereka meyakini nanti kalau murojaah atau apa itu di dekat situ. Nggak usah jauh-jauh, di Depok sini juga ada. Di Depok itu masih ada pesantren, kemudian nanti ada kuburnya salah satu pendirinya atau kiainya, kemudian di situ. Ya, bagi kita yang sudah ada ilmunya ya sudah, Kak. Kita nggak usah seperti itu, tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh sholat di dekat yang, karena kita tidak ada meyakini bahwa masjid yang di dekat kuburan atau yang dibangun kuburan di dekatnya itu menjadi lebih afdal dengan yang lain, bukan. Tapi ya biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir itu ya. Baik, terima kasih.